bertemu di pengajian kita bersama Kitabul Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu tsamin fil af'ali wa annahu la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lihi wa fa'idun min adlih ala asanil wujuhi wa akmaliha wa atammiha wa adaliha wa annahu hakimun fi af'alihi adilun fi aqdiyatihi la yuqasu adluhu bi adlil ibadi idzil abdu yutasawwaru minhu adh-dhulmu bi tasarrufihi fi milki ghairihi wa la yutasawwaru adh-dhulmu minallahi subhanahu wa ta'ala fa innahu la yusadifu li ghairihi mulkan hatta yakuna tasarrufu fihi zulman. Qala al-musannif al-aslu tsamin, bagian yang ke-8 tentang af'al Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, bahwasanya la maujuda siwahu illa wa huwa hadisun bi fi'lih. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hadisun bi fi'lih. Hadisun itu artinya itu adalah baru atau hanyar bi fi'lihi, dengan pekerjaannya. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk ini perbuatannya itu adalah perbuatan yang memang baru dilakukan, bukan sesuatu yang bahari, hanyar jadi gawe, memang hanya digawe. Dan ketika digawe, nah hanyar keluar hukumnya. Misalnya berbuat baik, hanyar keluar hukumnya dapat pahala. Berbuat buruk, hanyar dapat dosa. Wa fa'idun min adlihi ala sanil wujuhi wa akmaliha wa tamhiha wa adaliha. Nah, af'al Allah Subhanahu wa taala, maksudnya gawean Allah Subhanahu wa taala ini jelas benar adil. Wa annahu hakimun fi af'alihi. Allah taala itu bijaksana dalam perbuatan-perbuatan beliau. Adilun fi aqdiyatihi, adil dalam keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulit manusia di Afrika itu hitam, nah itu mencocokkan dengan cuaca karena di sana panas. Kulit hitam itu melindungi dari panas, paling kadang mengurangi rasa panas. Kenapa jadi di Eropa kulitnya putih bening? Karena di sana sinar matahari sedikit, jadi perlu kulitnya putih supaya nyaman masuk awak. Kalau di daerah tropis sawo matang karena menyesuaikan cuaca situasi. Hakimun fi af'alihi la yuqasu adluhu. Nah, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan bi adlil ibad, dengan keadilan seorang hamba. Misalnya ada hakim adil benar di dunia ini, atau ada raja adil benar itu di dunia ini, maka keadilannya itu dibandingkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan manusia ini terbatas apa yang dilihat. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu jelas adil benar sudah. Idzil abdu yutasawwaru minhu adz-dzulmu bi tasarrufi milki ghairihi. Karena seorang hamba itu mungkin terzalimi ketika berinteraksi dengan milik orang lain. Karena seorang hamba itu kan misalnya kayak raja, jadi raja misalnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu ngarannya manusia ada bisa tegawe kezaliman. Allah taala ada kayak itu. Wala yutasawwaru dzulmu minallahi taala subhanahu. Dan tidak mungkin terbayang Allah taala itu berbuat zalim. Fa innahu la yusadifu li ghairihi mulkan hatta yakuna tasarrufihi zulman. Karena Allah taala itu kalau dibandingkan dengan kepemilikan atau kerajaan yang ada di dunia ini, raja apapun, sehingga bisa dikatakan zalim. Khalifah Harun ar-Rasyid
salah satu khalifah di dinasti Abbasiyah itu dikenal dalam sejarah, mu'arrikhun, para sejarawan mengatakan salah satu pemerintahan yang adil, khalifah yang luar biasa dalam sejarah Islam. Adil bener itu, menghormati ilmu. Nah, cuma pas sampai ke anak Sidin kayak Al-Ma'mun, nah itu bisa dikatakan zalim, terutama kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena ketika ulama Ahlus Sunnah ini pahamnya berbeda dengan kerajaan. Jadi zaman Al-Ma'mun itu kerajaan atau kekhalifahan Abbasiyah itu dikuasai oleh paham Mu'tazilah. Nah, ketika ulama-ulama Sunnah berlawanan dengan paham kerajaan, berlawanan dengan paham Mu'tazilah, maka dihukum macam-macam hukumannya. Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumannya penjara. Jadi ditakuni ulama ini sikung-sikung. Salah satu paham Mu'tazilah itu adalah Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu adalah kalamullah. Fakullu ma siwahu min insin wa jinnin, maka apapun selain Allah Subhanahu wa taala, min insin manusia, wa jinnin jin, wa syaitanin syaitan, wa malakin malaikat, wa samain langit, wa ardin bumi, wa hayawanin hewan binatang, wa nabatin tumbuhan, wa jauharin wa aradin, wa mudrikin wa mahsusin haditsun. Jadi semua benda hidup ataupun mati selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah haditsun, hanya saja ikhtarahu biqudratihi ba'dal adam. Allah taala ulah yang sebelumnya kadada. Manusia ini sebelumnya kadada jadi ada. Jin asalnya kadada jadi ada. Bumi sebelumnya kadada jadi ada. Malaikat sebelumnya kadada jadi ada. Nah, paling ada yang terdahulu, ada yang terdudi. Kalau manusia ini kan diciptakan terdudi daripada malaikat. Makanya ada percakapan di surah Al-Baqarah itu, ujar Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi itu khalifah, pengelola. Lalu malaikat bertakun, para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bagaimana engkau wahai Allah, wahai Tuhan, menciptakan yang merusak bumi, wa may yufsidu fiha, yang merusak bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Nah itu. Lalu surat Allah Ta'ala, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku, ya Allah Ta'ala, tahu, kalian tidak mengetahui. Yang jelas sebelumnya ada jadi ada. Manusia sebelumnya ada jadi ada. Yang pertama malaikat, Nabi Adam. Bumi sebelumnya ada jadi ada. Dan Allah Ta'ala itu memang menciptakan ikhtiraan wa insya'an, memang menciptakan pertama kali. Ba'da an lam yakun syai'an, yang sebelumnya kadada. Sebelumnya ada. Seberatan seluruh alam ini sebelumnya ada. Lalu Allah Ta'ala adakan. Iz kana fil azali mawjudan wahdah. Jadi asalnya semuanya ini Allah Ta'ala aja sorangan, kadada apa-apa yang lain kadada. Lalu hanya Allah ciptakan. Walam yakun ma'hu ghairuh, tidak ada selain Allah. Jadi yang ada bujur-bujur itu Allah Ta'ala, yang lain itu ada. Fa'ahdatsal khalqa, lalu Allah ciptakan makhluk izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi, dan menyesuaikan dengan atau melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Ta'ala berkehendak menciptakan makhluk-makhluk, maka jadi ada. Walamma haqqa fil azali min kalimati wa hiya qauluhu kuntu kanzan makhfiyan fahbubtu an u'arrafa la liftiqarihi ilaih wa la lihajatihi. Jadi Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan jin,
itu bukan karena Allah Ta'ala memerlukan makhluk. Nah, kada, tapi itu hanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tugas makhluk, nah yang jelas tugas manusia dan jin selama ada hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Jadi Allah Ta'ala tidak memerlukan apapun. Bilanya kita kan baulah apa ngarannya nih, menciptakan itu karena memang kita perlu. Misalnya kita bola wadai karena apa? Memang hendak dimakan. Apa ngarannya nih? Mengolah makanan, ya memang gesen dimakan kan. Iya. Kenapa Allah menciptakan tujuannya menciptakan jenis tujuannya? Iya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini bersifat adil. Nah, dan Allah Ta'ala juga menciptakan keseimbangan. Karena Allah Ta'ala itu bersikap adil dan keseimbangan, maka imbangnya ini ada bacaannya. Nah, maka menciptakan ada yang ngarannya surga, ada yang neraka, ada yang ngarannya kebaikan, ada yang ngarannya keburukan. Nah, itu makanya di sifat Allah Ta'ala sebelumnya itu ada ngarannya sifat iradah. Nah, di sifat iradah ini kudrat dan iradat. Nah, iradat, kudrat itu kekuasaan Allah Ta'ala, iradah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai tadi ciptakan iblis dan kejahatan lah itu. Makhluk itu kada manusia aja Bang lah, berarti jin. Nah, itu. Kebaikan dan keburukan itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan, ngarannya itu adalah ikhtiar usaha, yang mana usaha atau ikhtiar ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu yang sebujurnya kayak apa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu dimudahkan jalannya, hendak kemananya. Ketika orang soleh itu orang soleh itu jalannya baik, maka dimudahkan mengerjakan amal baik. Orang yang jahat dimudahkan dalam mengerjakan amal keburukan. Nah, penciptaan kejahatan kayak iblis dan yang lain macam-macam itu memang Allah ciptakan gasan apa aja. Allah ciptakan, apakah Allah Ta'ala gasan mai bagi neraka? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rahasia penciptaan itu semua itu Allah Ta'ala yang mengaturnya. Misalnya kayak ini Bang Jar, seberataan Allah Ta'ala di dunia ini nah, misalnya seberataan Allah jadikan baik, kawalah yang kayak itu, kawaja Allah Ta'ala. Misalnya seberataan Bang buruk Allah Ta'ala ciptakan, kawajua. Lalu kenapa jadi berpalihan, ada yang baik, ada yang buruk? Nah, itu juga tanda kekuasaan Allah Ta'ala, kawa membaginya kayak itu. Lalu Bang misalnya kasusnya kayak iblis tuh Bang, kayak apa? Nah, kasusnya kayak iblis itu Allah Ta'ala hendak menunjukkan bahwasanya iblis itu sebelum dilaknat, iblis itu sebelum dilaknat itu ahli ibadah. Bahkan ada riwayat mengatakan ahli ibadah harat daripada malaikat. Ada madakan ngaran iblisnya itu sebelumnya itu Azazil, ahli ibadah. Cuma sekalinya pas berdoa kayak itu, kada ingat mendoakan diri sendiri iblis ini, sehingga waktu dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam, dalam Al-Quran itu kan disebutkan sujud, sekalinya kada jadi sujud atau kada hakun sujud. Nah, maka langsung dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya contoh iblis itu Allah Ta'ala hendak memberikan contoh kepada kita bahwasanya kebaikan dan keburukan itu
ada ikhtiar dari kita, ada ikhtiar dari kita. Kalau seandainya apa ngarannya nih, kita berserah aja kada ada usaha, yaitu ngarannya semalam jabariyah. Terserah Allah Ta'ala aja, bilangnya jahat, bilangnya jadi maling gitu. Nah itu kan ada ikhtiar, tapi ini ada usaha. Nah dengan menciptakan ada keburukan tadi, ada kebaikan, itu menandakan bahwasanya makhluk ini ada ngarannya ikhtiar tadi, usaha, yang mana itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang kafir Quraisy waktu Nabi berdakwah itu di catatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada becap siapa-siapa yang nyata kada menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi catatan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kada ada yang tahunya. Catatan Allah itu rahasia, ada yang tahunya. Makanya ketika kada ada yang tahunya, Nabi Muhammad itu tetap berusaha berdakwah kepada siapapun. Kayak misalnya lah yang nyata benar ngalih daripada Abu Jahal ini sudah dicap, tapi Nabi tetap berdakwah selalu. Bah itu pulang Abu Lahab, ia juga sudah dicap dah dengan surah Al-Lahab, dicap neraka itu sudah, tapi Nabi tetap berdakwah. Lalu Utsbah bin Rabi'ah ini sama pemuka Quraisy juga, penentang dakwah, dan Utsbah bin Rabi'ah ini yang memandiri Nabi, yang in kunta turidu malan, kalau dengan berdakwah ini wahai Muhammad kamu ingin harta, jama'na laka malan, kami kumpulkan harta sehingga kamu orang yang paling banyak memiliki harta. Wa in kunta turidu min hadhihi dakwah ini syarafan, kemuliaan, sawwatnaka, akan kami angkat kamu, dan akan kami beri kehormatan lah. Tapi bilanya ingin in kunta turidu mulkan, kalau kamu ingin dengan jalan dakwah ini kekuasaan, akan kami berikan, ujar Utsbah bin Rabi'ah. Nah tawaran ini sebujurannya tanda bahwasanya Utsbah ini kada hendak lalu atau kada menerima sama sekali dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan selain ini ada ngarannya Al-Walid bin Mughirah ya juga. Ada beberapa yang tokoh-tokoh Quraisy itu yang nyata benar sudah dijamin Allah Ta'ala kada mau beriman. Tetapi walaupun kayak itu, Nabi tetap menyampaikan dakwah, masih tetap menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa ngarannya nih, ada yang jahat atau ada yang kada beriman, itu memang murni innallaha ala kulli syai'in qadir, atau yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai. Wa innallaha yahdi man yasha. Allah taala memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Misalnya apa di contoh ini, yaitu Abu Thalib. Nah, jadi apa yang terjadi di dunia ini, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Betul bilang ada surga, ada yang neraka, ada yang beriman dan ada yang kada. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu maha kuasa. Bahkan yang asalnya memusuhi Nabi benar timbul jadi beriman, kayak Abu Sufyan. Itu musuh Nabi benar, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sekalinya waktu Fathul Makkah masuk Islam. Siapa lagi? Kayak tukang sihir Fir'aun waktu melawan Nabi Musa. Asalnya tukang sihir Fir'aun ini membackup benar ke Fir'aun, mendukung benar Fir'aun. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Musa, sadar tukang sihirnya tadi apa yang dimiliki Nabi Musa ini bujuran gitu, dan lain sihir, lalu mereka beriman. Nah, ini juga pengarahnya nih membuktikan tentang af'al Allah Subhanahu wa taala itu. Kada artinya kekuasaan Allah Taala itu absolut, kada Allah diganggu gugut, kada. Cuma Allah Taala ini apa? Hakimun fi af'alihi, bijaksana, wa adilun fi aqdiyatihi, adil dalam keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
apa ngarannya nih, imbah ayat tentang iblis dilaknat itu yang sesudahnya itu tentang hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini hamba itu ada yang memiliki ngarannya tadi ikhtiar. Makanya di ayat itu disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya ada usaha. Walaupun semua usaha tadi Allah yang menentukan. Walaupun usaha tadi waktunya sangat panjang. Kayak misalnya perjuangan di Indonesia, perjuangan di Banjarnegara. Jadi perang Banjar itu berakhir tahun 1905. Kerajaan Banjar itu habis. Itu pemimpinnya Pangeran Seman, itu habis dah. Kerajaan Banjarnya runtuh, perjuangannya habis. Jadi semenjak tahun 1905 Kalimantan Selatan ini diperintah oleh Belanda karena sudah dikuasai Belanda. Berarti waktu itu orang berdoa benar, tapi kada berhasil. Nah, baru pas tahun 40-an gitu. Kadang turun berdirinya di Kalsel ini ada berdiri Alri Divisi 4 dipimpin oleh Hasan Basri. Itu berjuang belum bahasa sampai memperoleh kemerdekaan tahun 50 dan bergabung dengan NKRI. Nah, itu berarti perjuangan yang bahari, doa-doa yang bahari kada langsung simsalabim Allah kabulkan, cuma ada usaha yang dilakukan gitu. Amun Allah Ta'ala anak langsung bang kawalah, kawa benar langsung aja merdeka. Tapi apa? Ada memberikan ngarannya ikhtiar, ada ngarannya usaha. Lalu wa anna, nah jadi Allah Subhanahu wa taala ini mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklif la an wujub. Jadi Allah Ta'ala ini bisa menciptakan, bisa membebankan kepada hamba. Ini bukan sebuah kewajiban bagi Allah Ta'ala. Ini merupakan sifat yang jaiz saja, yang jaiz. Jadi kayak ke surga atau neraka itu terserah Allah Ta'ala aja sebujurannya. Surga atau ke neraka itu terserah Allah Ta'ala aja. Nah, tapi Allah Ta'ala ini apa? Menepati janji. Allah Ta'ala ini maha adil. Kada ada istilah misalnya salah mengambil keputusan, nah kada ada. Pasti bujur tarus. Dan kada ada kewajiban misalnya mendung harus Allah hujanakan, kada juga. Itu terserah Allah Ta'ala. Mutatawwilun bil in'am wal islah la an luzumin. Jadi Allah Ta'ala ini memberikan nikmatan, kebaikan kesan orang-orang itu bukan sebuah kewajiban juga, tapi memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang rajin beribadah, rezekinya lancar, itu terserah Allah Ta'ala. Yang rajin beribadah duitnya sakit, terserah Allah Ta'ala juga. Yang rajin maksiat duitnya pina lancar, terserah Allah Ta'ala juga. Yang rajin maksiat duitnya ngalih, terserah Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, cuma para ulama itu kan membagi apabila yang beribadah kepada Allah, rajin beribadah, ketika duitnya atau rezekinya itu pinang ngalih, maksudnya kehidupan keuangan ekonominya bisa ngalih. Nah, itu bisa jadi merupakan ujian gasan hamba tersebut. Untuk apa? Mengangkat derajat. Atau rajin beribadah cuma secara ikhtiar keduniaan belum maksimal. Jadi memang belum Allah Ta'ala bariakan. Lalu pulang ada juga yang ahli maksiat tapi Allah Ta'ala berikan duitnya banyak ya tenan. Namun rezeki macam-macam lah. Rezekinya banyak lah itu. Bisa duit awak sehat, duit banyak nah itu. Makanya ahli maksiat. Nah, bisa jadi walaupun ahli maksiat cuma secara keduniaan sudah melakukan jalannya itu. Konsep keduniaan itu dijalankan. Misalnya berusaha
dengan keras, lalu menjaga pola makan. Nah Allah berikan itu. Ahli maksiatnya tapinya ya juga kayak itu ya. Cuma kalau dalam bahasa istilah tauhid yang kayak ini ngarannya istidraj, lanjuran. Maksud lanjuran itu apa? Ini ahli maksiat tapi secara keduniaan itu lancar, lanjuran dari Allah Ta'ala supaya kayaknya di akhirat sekalian aja. Nah, bisa yang kayak itu. Atau juga amun ada juga ahli maksiat tapi rezekinya ngalih, bisa juga itu merupakan teguran bagi Allah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala kesan orang tersebut. Inya nih aturannya jadi orang baik, cuma nya nih rezekinya ini gawiannya kada halal. Jadi Allah Ta'ala kada hendak mulainya sugih supaya inya kada banyak atau kada tapi kapingin menggawi gawian yang haram. Nah bisa juga ke situ. Jadi macam-macam. Itu apa seberataan? Itu memang murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga seandainya hidayah itu adalah berdasarkan jarak, aturannya Islam itu lebih aman di Timur Tengah daripada di wadah kita. Islam itu lebih aman di Timur Tengah daripada kita. Cuma faktanya adalah lebih aman di wadah kita daripada di Timur Tengah. Dan jumlah orangnya lebih aman di wadah kita daripada di Timur Tengah. Jadi kalau dulu tuh berkisah di Yaman. Yaman ini sampai hari ini masih bergejolak. Nah, itu. Cuma yang di Hadramaut itu wilayahnya kuat, stabil, jadi aman. Cuma yang selain itu masih kada aman lagi. Jadi di Yaman itu karena senjata bebas dijual, jadi banyak masyarakat itu pakai senjata sebutnya. Lalu yang kedua, di sana itu beda aliran, dasar bertembakan sedikit bertembakan atau keamanannya itu tanda tanya kan. Sama juga kayak yang hanyar banjir semalam nih di Pakistan kayak itu juga. Mana kawan yang kuliah di situ. Karena kalau salah sedikit dibom orang. Sama juga Islam juga. Jadi Pakistan itu termasuk negara Muslim yang banyak tuh negaranya tuh. Orang itu banyak Islamnya. Dan Pakistan ini pintar-pintar orangnya juga gitu Cuma untuk masalah keamanan itu masih nyaman udah kita. Siangnya kuliah, sorenya gedung kuliah bisa ada lagi dibom gitu. Tingkat keamanannya itu kali benar. Di wadah kita kada kayak. Wadah kita beda pendapat, banyak benar aliran. Nah itu banyak benar aliran. Ormas macam-macam. Cuma udah kita. Inggih, nah itu. Makanya tadi seandainya hidayah itu berpaparakan lawan Mekah, lawan Madinah, aturannya di sana paling nyaman. Tapi faktanya di sini yang paling nyaman itu. Seandainya hidayah Allah Ta'ala itu ukurannya berpaparakan Mekah lawan Madinah, kada mungkin Indonesia paling banyak jamaah hajinya. Indonesia banyak benar jamaah hajinya. Dan banyak itu antaranya panjang pulang. Padahal sudah banyak. Indonesia ini jatahnya sudah paling banyak karena memang negara muslim paling banyak di dunia. Tapi antriannya panjang itu. Aturannya kan bilanya jamaahnya banyak, antriannya sedikit. Rumusnya kayak itu. Sekalinya ada jamaahnya banyak, antriannya panjang juga itu. Kita kan ada tahu di negara Malaysia sampai berapa tahun mahadanginya? Kayaknya kan ada sampai 30 tahun, di atas 30 tahun. Malaysia. Berapa? Nah, 7 tahun. Jauh benar lah itu. Sudah 42 tahun sudah umi. Nah itu. Kan maksudnya seandainya hidayah itu beparakan Mekah lawan Madinah. Artinya Allah Ta'ala ini apa? Allah Ta'ala ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu setiap sesuatu itu kuasa. Allah Ta'ala yang memilihkan seberataan. Allah Ta'ala yang mengatur semuanya. Nah, wa anna idh kana qadiran ala yasubba ala ibadihi. Nah, anwa al adab, dan Allah Ta'ala ini mampu memberikan
berbagai macam azab kepada hamba. Allah Ta'ala mampu. Wa yabtalihim bidurubil alam wal awsab. Allah Ta'ala juga mampu memberikan berbagai macam penyakit siksaan, bisa Allah Ta'ala. Kayak misalnya di sana kita di Uighur di Cina. Dan itu memang murni masalah politik. Ya. Bukan karena Islamnya. Jadi orang Islam di Cina yang lain bangsa Uighur nyaman aja hidup. Yang ini misalnya suku Han gitu atau Hui nyaman aja. Yang Uighur yang sakit gitu nah. Cuma karena kita sama akidah sama Islam, ya memang harus dibela gitu. Cuma penyebabnya itu bukan karena Islam murni ada, karena memang daerah dan suku bangsanya. Mampu Allah Ta'ala. Kenapa aja bisa kayak itu kasihannya? Nah itu kekuasaan Allah Ta'ala. Pasti ada rahasianya. Karena hamba ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Ada yang caranya tuh Allah tinggikan dengan keilmuannya. Misalnya kayak Datuk Lampayan. Datuk Lampayan itu Allah tinggikan derajat sidin dengan keilmuan. Ada yang Allah tinggikan derajatnya dengan bala dan musibah. Banyak mana balanya. Misalnya contoh kayak Nabi Ayub. Itu karena penyakit sidin gitu nah. Ditinggalkan. Cuma itu meninggikan derajat. Nabi Muhammad tinggi derajat ya karena macam-macam dihadapi beliau. Ada juga yang ditinggikannya itu dengan harta dan kekuasaan kayak Nabi Sulaiman. Nah, cuma apakah dengan harta dan kekuasaan tadi ditinggikan itu merupakan sebuah keberuntungan? Kada juga. Firaun itu raja, pasukannya komplit, kerajaan. Jadi Mesir waktu itu memang lagi maju-majunya. Nah itu. Makanya ada selain Firaun itu ada Qarun, itu penyandang dana. Ada Haman itu pegawainya. Itu amun secara keduniaan sip bener dah, manajerialnya sip, keuangannya mantap bener dah, termasuk tukang sihirnya mantap dah itu. Cuma masalahnya kada beriman. Nah, walau fa'ala dzalika lakana minhu adlan wa lam yakun minhu qabihan wala zulman. Kalau seandainya ada orang beriman Allah berikan ujian bala musibah, itu juga merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman. Kenapa? Karena Allah taala kada mungkin bersalah. Termasuk waktu runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Tahun itu kan diserang bangsa Mongol, Tartar, dan dinasti Abbasiyah itu hancur sama sekali. Sampai riwayat disebutkan sungai Dajlah dan sungai Tigris itu tintanya hilang. Ada juga kan sungainya habang gitu nah. Kalau yang hilang itu memadahkan karena banyak buku-buku dibuangi. Jadi nang ada sampai udah kita ini sisanya. Ada juga memadahkan jadi habang karena banyak yang dibunuh kan. Memang waktu itu dasar banyak yang dibunuh. Banyak matian. Ya kan matian dibunuh karena orang-orang Tartar ini, Mongol ini tidak memiliki kebudayaan. Jadi orang yang kada memiliki kebudayaan tuhnya mahancur situs sejarah tuhnya kada asaan karena kada merasa memiliki itu. Cuma efeknya adalah orang Mongol dan Tartar itu karenanya kada memiliki kebudayaan dan kebudayaan Islam waktu itu tinggi-tingginya, yang terjadi adalah orang Mongol itu timbul masuk Islam. Makanya buat Genghis Khan Timur Leng itu cucunya itu mendirikan kerajaan Islam di India, ngarannya kerajaan Mughal. Peninggalan kerajaan Mughal itu ya Taj Mahal. Jadi ketika ini budaya sudah tinggi, lalu ada orang kada berbudaya masuk, walaupun inya kaum hancur, inya kada memiliki jati diri, timbul tuh umpat ya masuk Islam ya itu. Makanya ada analisis dari mungkin sejarawan atau politikus lah, ya ahli kenegaraan lah. Kenapa jadi Amerika itu ketika menyerang Irak itu tanpa belas kasihan waktu tahun 2002 zaman Presiden Bush, karena Amerika itu bukan negara yang berbudaya secara negara. Kenapa gerang? Kan Amerika itu berdiri pertama bakas buangan dari Inggris. Negaranya itu bekas buangan dari Inggris. Tapi karena emas ditemukan,
Lalu kan. Begitu pulang penduduk asli Amerikanya itu tadi dibuangi bubuhan Indian. Nah, kan di sini kadang budaya. Makanya ketika sampai ke Irak, menghancur Irak yang sudah bertahun-tahun misi kebudayaan itu kada rasa sayangnya nih lah. Sayang nih kada itu. Kada merasa bisi apa-apa. Nah, itu yang terjadi juga lawan kaum muslimin waktu masa terakhir dinasti Abbasiyah waktu diserang Mongol dan Tartar. Nah, itu Bang, makajar Islam kenapa kada dibelakan? Itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada rahasianya. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'at bi hukmil karam wal adl. Dan Allah taala ini memberikan pahala kepada hamba-hambanya atas ketaatan karena mulia dan keadilan, la bi hukmil istihqaq wal luzum, bukan karena itu keterpaksaan. Jadi ada yang berbuat kebaikan Allah taala beri pahala bukan karena terpaksa Allah taala memberi pahala, kada, tapi karena memang keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama kayak bos misalnya menggaji karyawan, itu karena apa? Kewajiban. Bilanya kada menggaji karyawan karena pasal hukuman penelantaran macam-macam karena itu nyata sudah. Nah, amun Allah taala Bang kada kayak itu. Iz la yajibu alaihi fi'lun, karena Allah taala ini kada wajib yang kayak itu. Memberi pahala itu Allah taala kada wajib, tapi apa? Allah taala ini maha adil. Wala yutasawwaru minhu zulmun, dan kada mungkin Allah taala itu zalim. Wala yajibu li hadin alaihi haq. Jadi Allah taala ini tidak memiliki tanggungan atau hutang dengan siapapun lah itu. Wa inna haqqahu fi ta'at wajibun 'alal khalqi bi ijabihi 'ala lisani anbiya'i. Jadi sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala itu dalam ketaatan wajib terhadap makhluk. Jadi yang wajib itu adalah makhluk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya ini melalui 'ala lisani anbiya'i, melalui lisan nabi-nabinya. La bimujarradil akli, bukan karena semata-mata akal. Walakinnahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ba'atsar rusula, mengutus rasul-rasul, wa azhara sidqahum, dan menampakkan kebenaran mereka bil mu'jizati dhahirah, dengan mukjizat yang nampak. Faballahu amrahu wa nahyahu, dan rasul-rasul itu menyampaikan suruhan Allah, larangan Allah, wa wa'dahu wa wa'idahu, janji kebaikan, janji kenikmatan, dan janji siksaan. Fa wajaba 'alal khalqi, dan wajibkan kepada makhluk tasdiqahum, membenarkan para nabi-nabi fi ma ja'u bihi, apa yang mereka bawa. Nah, jadi kewajiban kita sebagai makhluk adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul. Cuma nabi-nabi dan rasul ini dapat modal dari Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, bahwasanya menyampaikan itu bujur-bujur nabi dan rasul. Tapi apa? Mukjizatnya ini disesuaikan kondisi masyarakatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mukjizat sidin banyak. Bisa berbicara dengan hewan, binatang, bisa berbicara dengan makhluk astral kayak jin gitu, dan menguasai. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa memerintah jin, bisa memerintah binatang seberataan. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa menundukkan angin, mengatur angin tuh bisa. Gitu. Kenapa gerang jadi itu mukjizatnya? Karena menyesuaikan kondisi masyarakatnya, kondisi umatnya waktu itu. Nabi Soleh itu mukjizatnya keluar unta dari batu. Kenapa? Ya menyesuaikan tadi umatnya. Nabi Lut Bang kada terkisah Bang, ada mukjizatnya lah. Yang ada terkisah itu apa ngarannya nih, sidin ditentang kaumnya. Nah, itu. Jadi Allah taala menyesuaikan kondisi-kondisinya. Termasuk Nabi Musa alaihissalam itu. Pokoknya bila kita lihat film tentang kerajaan Mesir, itu pasti ada tentang sihirnya. Film Mesir itu ada tentang sihir-sihirnya. Artinya sihir itu merupakan bagian kekuatan daripada kerajaan-kerajaan Mesir waktu itu. Nabi Musa alaihissalam dapat mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir orang-orang Mesir waktu itu. Nabi Muhammad
lahir di masyarakat yang sangat mengagungkan sastra, terutama sastra Arab. Sastra Arab lah itu ada sastra yang lain. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan mukjizat terbesar. Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu dalam riwayat pernah menghidupkan orang mati. Dalam riwayat itu pernah membanyakan makanan sedikit cukup gasan ribuan orang. Nabi Muhammad itu juga apa ngarannya nih, bisa membelah bulan. Nabi Muhammad mendengar makhluk hidup yang lain. Nabi kaum mandiri unta, ada mendengar suara batu, ada suara pohon. Nabi Muhammad mendengar itu. Termasuk Nabi Muhammad apa ngarannya nih, waktu di perang Badar itu dibantui malaikat. Iya juga. Banyak mukjizat Nabi itu ada terhitung. Bahkan ujar Khalid bin Walid dalam satu ketika, ini mungkin pas Nabi sudah meninggal bang, kopiah sidin ini tercicir. Lalu ujar sidin ke pasukan, cari ya kan yang kopiah hongkok. Ujar pasukan lah, maka mungkin kada kopiah ini bang lah, pokoknya penutup kepala entah surban atau apalah kayak itu lah. Ujar pasukannya, itu tuh makamun pian tuh buruk ya, kopiah ini buruk banget, buruk. Apa dicari? Ujar Khalid bin Walid, itu jadi dicari Ibahimat karena di dalamnya itu ada rambut Nabi. Ujar Khalid, wah bilanya aku memakai itu kada pernah kalah rambut Nabi. Dulu waktu Nabi bunting, ini Nabi jarang bunting. Makanya itu riwayat itu rambut Nabi itu sampai ke sini, sampai bahu. Itu waktu begunting ujar Khalid berabut ambil rambut Nabi, dan itu termasuk nang aku simpan kayak itu nah. Makanya waktu pakai itu kada pernah kalah, padahal nabinya sudah meninggal. Nah, jadi misalnya pertanyaan lah, apakah mungkin itu ya, makanya jadi bila ada yang membedakan tuh rambut Nabi, dilihat silsilahnya, sanadnya ini dari mana kayak itu. Nyaman jadinya. Ini rambut Nabi itu kada itu bakar. Awak Nabi itu nah kada mungkin bang kita menggawe nih, kada mungkin. Cuma maksudnya mau dibuktikan itu awak Nabi itu kada dimakan ulat. Jadi misalnya kubur Nabi ini nah dibongkar, kada mungkin bang lah. Cuma maksudnya mau ada orang ada lah itu nah membongkar. Kita kubur Nabi yang lain kada ada yang tahu bang lah selain Nabi Muhammad. Yang selain Nabi Muhammad yang paling nyaman dicari kubur Nabi Hud, itu di Hadramaut di Yaman. Kubur Nabi Hud menurut riwayat itu sanadnya rasa paling pas bang kayak itu Nabi Hud. Kalau Nabi yang lain kada tahu, Nabi Adam, Nabi Musa kada tahu intangannya di mana. Cuma Nabi itu bilanya kita bongkar awaknya kada hancur, kada dimakan ulat sama sekali, kada dimakan ulat. Nah itu Nabi itu mukjizat juga lah, mukjizat juga. Cuma yang terbesar itu mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Banyak lagi. Nah Sayyidina Ali sakit mata minta diobati, iya juga. Ini darah Nabi, kambing Nabi seberatan obat, paluh Nabi iya juga seberatan. Pokoknya seberatan dari Nabi itu, seberatan itu nama mukjizat seberatan. Cuma ngarannya mukjizat ini lain Nabi yang matur, Allah Ta'ala matur. Inge ada semamto yang rame tumbur kayak itu nah. Bujur atau kada rambutnya tadi, bujur atau kada kayak itu nah, sebujurannya kada mempengaruhi efek rambut Nabi itu kau gesan apa kayak itu nah. Cuma mun hari ini kita mencari rambut Nabi memang perlu kepalitan gitu. Cuma kayak ini amun yang di Turki itu bujur bang rambut Nabi karena ini. Jadi dahulu itu peninggalan Nabi itu disimpan oleh khalifah, dan kekhalifahan terakhir itu di Turki kayak itu. Cuma lah mun persoalan bang lah yang di Turki itu kan mungkin tergerak-geraknya simpannya di situnya aja, rugi benar bang. Misalnya rambut Nabi ada di Indonesia, bapaknya mengirim ke lain-lain, tapi simpan di sini aja. Nah kayak itu kayaknya ada mungkin bang mau dibawa kemana-mana kayak itu nah, biasanya menempayakan aja. Kalau nya replika mungkin, maksudnya secara ukuran mungkin aja ada masalah. Baju bang ya juga sama, baju ya juga kan sama kayak mukjizat Nabi ini mengeluarkan air dari sela-sela jari ya juga. Nah itu mukjizat Nabi sebenarnya. Cuma yang terbesar adalah Al-Quran.
yang kalau kita baca sampai hari ini. Nah, dan selanjutnya al aslu tasy' fil yaumil akhir. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.